Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Faisal Amin. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil penugasan UAS saya menggunakan dataset energi dengan algoritma linear regression. Oke, jadi langsung saja. Ini saya akan buka RapidMiner serta penulisan manual saya dalam bentuk tulisan. Jadi saya akan jelaskan dulu. Untuk linear regression ini kita akan mencari sebuah rumus ataupun model dari hasil pengerja linear regression yang didapatkan dari dataset training. Nah, dataset training ini setelah kita mendapatkan rumusnya, kita tes performanya menggunakan sesi testing, dan setelah kita temukan itu, maka kita akan mendapatkan rumus yang bisa digunakan di dataset scoring. Nah, jadi kita bisa mendapatkan sebuah label di dataset scoring itu menggunakan rumus yang telah kita latih di training. Oke, ini adalah sedikit overview aja ya, sedikit tampilan. Ini hasil penulisan saya, walaupun cara penulisan cukup berbeda, karena ini saya menggunakan Excel ya sebenarnya. Oke, jadi saya showcase dulu kepada penulisan manualnya dulu ya. Di sini saya sempat menggunakan metode inverse, cuman karena hasilnya saya nggak dapat, karena kebetulan linear regression dari Rapid itu dia menggunakan metode OLS. Itu saya lupa kepanjangannya apa. Tapi OLS ini berbeda dengan yang ada di inverse, Gauss, eh, ataupun di distribusi. Maksudnya substitusi ya. Dan yang kedua saya menggunakan metode campuran, di mana ada eliminasi serta substitusi. Nah, ketika saya sudah sampai ke persamaan yang paling terakhir, di mana menyisakan hanya ada dua variabel yang bertemukan, lalu saya substitusikan di sini, itu saya mendapatkan hasil yang cukup jauh sekali ketimbang yang saya training. Saya belum training sih ya. Nah, lalu yang terakhir adalah eliminasi. Jadi sini saya mendapatkan hasilnya di eliminasi, di mana B0, 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 B1, B2, dan B3 telah saya dapatkan, serta sudah saya coba juga di sini. Untuk ke persamaan satunya, apakah sesuai hasilnya? Ini adalah hasil perkalian dari B0 ke B0 di persamaan satu juga. Ini B1 dengan X1, B2 X2, dan B3 X3, serta ini hasilnya dari persamaan satu. Sesuai dengan yang ada di sini. Oke, jadi saya sudah mencoba dan mengujinya juga apakah nilai ini selain sama di RapidMiner, itu juga cocok digunakan di persamaannya. Oke, jadi kita bisa langsung mulai saja ya. Oh ya, sedikit sedikit penambahan lagi. Jadi, hasil perhitungan yang ada di Excel ini, itu saya tuangkan ke dalam tulisan yang ada di sini. Nah, sedikit rancu ya, tapi di sini saya juga sudah tuliskan hasilnya, dan angkanya cukup panjang. Jadi, tulisannya sedikit kacau karena saya ada 10 halaman. 10 halaman bagi saya cukup cukup susah untuk konsistensi di mana tulisan itu harus bagus. Namun saya sudah sesuai dengan pedoman yang Pak Faisal berikan, di mana pengkalian NIM, terus 4 digit di belakang koma, serta hasil temuan di mana perhitungan manual kita tuh sama dengan Rapid Planner juga sudah saya tes dan sudah saya uji juga ke persamaan yang ada, bahwa hasil B0 hingga B3 itu sudah sesuai apa adanya. Oke, jadi saya bisa langsung ke Rapid Planner ya, saya rasa ya. Oke, jadi kita akan memasuki tahapan training dulu. Kita bakal mencari rumus dari linear regression. Kita bakal tambahkan reversal set roll linear regression. Di sini saya sudah memiliki data testing dan scoring yang saya persiapkan sendiri. Oke, ini datanya sudah saya kalikan dengan 1, NIM saya. Oke. Label. Oh ya, saya lupa memberikan label sesuai di panduan yang Bapak berikan, di mana atribut power KWH akan dijadikan sebagai label apply running. Oke. Nah, jadi ini adalah rumusnya. Oh, saya lupa lagi. Sebelum kita melakukan running, agar atribut yang ada di dataset kita itu tidak hilang ataupun tidak dieliminasi, kita bisa setel feature selection jadi none, terus yang min tolerance ini jadi 0,01.
Kita jalankan, kita lihat di sini. Nah, sama persis ya dengan yang ada di Excel saya ataupun di hasil penulisan saya. Oke, ini dia B0 9875. Oke, terus B1 0956 nih. 0956. B2 min 01956 1956 ya, itu pembulatan ya. 56 kan tinggal 60 aja. Nah, B3 0509. Nah, jadi sudah sesuai ya dengan yang ada di perhitungan manual saya juga. Oke, jadi setelah kita mendapatkan rumus ini, nah kita bisa berpindah ke tahapan testing. Oke, untuk tahapan testing sendiri, saya bakal menggunakan proses ini saja. Jadi saya bakal menambahkan operator-operator yang berbeda ya. Saya bakal copy aja di sini. Ini saya copy juga. Saya tambahkan di sini apply model. Oke. Lalu jangan lupa operator untuk melakukan testing itu adalah performance. Karena kita akan mencari seberapa besar sih selisih errornya. Nah, jangan lupa gunakan yang regression juga ya, karena kita menggunakan algoritma linear regression. Apply model ini kita akan gunakan untuk mempertemukan dataset dari hasil training serta dataset yang belum kita jalankan di testing. Nah, kita pilih dulu ya datasetnya di testing ini. Ini sudah saya siapkan di sini. Nah, ini adalah datasetnya. Oke. Ini tipe datanya udah sama, real. Dan karena saya memiliki atribut yang bernama nomor tadi ya, itu bakal saya eliminasi dulu. Jadi saya bakal pakai select attributes ya. Select atribut, taruh di tengah. Oh, ada dua ya. Salah, ya taruh bawah sih. Ini set, set. Oke. Oke. Ini saya akan export atribut serta pilih satu atribut di mana atributnya itu adalah atribut nomor. Set role, oh ya saya lupa set role juga. Set role kita masukkan di tengah. Masukkan di tengah. Di sini kita pilih atribut yang sama juga ya. Kita jadikan sebagai label. Kita running, kita apply. Oke, siap. Nah, kita bakal melihat performance errornya di sini, di mana hasil dari root mean square error kita tuh sangatlah kecil sekali, bahkan di bawah 1. Nah, di mana hasil ini tuh tidak akan menimbulkan selisih yang begitu besar jika kita lakukan prediksi menggunakan dataset scoring. Jadi rumus ini tuh cukup approve untuk digunakan di dataset scoring agar kita bisa melakukan pemprediksian. Oke. Nah, ini adalah hasil prediksi yang digunakan ya. Jadi kita menggunakan rumus dari hasil training tersebut. Nah, oke. Jadi sekarang kita bisa berpindah. Maaf. Sekarang kita bisa berpindah lagi ke tahapan scoring. Mungkin saya bakal save dulu yang ini ya. Untuk training saya tadi tidak save. Saya bakal menggunakan proses yang sama lagi. Kita folder di sini. Ini adalah UAS. Ini tahapan testing. Oke. Nah, ya. Oke, sekarang kita bakal bikin baru lagi. Ini proses. Kita akan membuat workspace untuk scoring. Excel, Seprol, benar. Saya memiliki atribut juga kayaknya, atribut tambahan. Select atribut. Kita pakai select atribut. Jangan lupa apply modelnya. Karena kita bakal mempertemukan hasil training dengan dataset scoring. Oke, kita pilih sekali lagi di sini training. Next aja, sudah sesuai. Kita gunakan label sebagai kita gunakan power KWH, atribut power KWH sebagai label. Lalu kita gunakan juga dataset scoring pada tempatnya. Ini dataset scoring yang sudah saya buat. Oke.
Saya bakal hilangkan satu atribut di sini karena saya menambahkan atribut nomor. Nah, untuk read Excel yang kedua ataupun read Excel yang skor ini kita tidak memiliki label karena kita akan melakukan keprediksian menggunakan rumus yang telah kita dapatkan di training gitu. Kita bisa rapikan sebentar ya, nggak terlalu pengaruh sih. Oke, kita running. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari pemprediksian yang telah kita lakukan menggunakan rumus dari training. Nah, jadi ketika data scoring itu kita masukkan di situ, di mana ada tidak memiliki sebuah label, maka kita akan melakukan prediksian. Kira-kira labelnya ini itu apa gitu? Maksudnya value-nya itu apa? Karena kan kita sudah tahu, pasti labelnya itu adalah power KWH. Jadi kira-kira jika kita memiliki AC hours, ini datasetnya scoring ya. Jadi jika kita memiliki dataset seperti ini, di mana AC hours-nya 8,5, average temperature-nya 36,45, dan active device 8,050 ini, itu kira-kira berapa power KWH yang bakal dikeluarkannya. Nah, jadi inilah hasilnya di sini. Tentunya ini didapatkan dengan rumus ataupun model yang telah kita dapatkan di hasil training tadi menggunakan dataset yang telah ada. Nah, oke. Jadi kurang lebih ini adalah showcase-nya dari demonstrasi ya. Oke, ini adalah hasil yang diberikan dari menggunakan dataset scoring. Jadi ini sudah berbeda. Dan nah, ini dia. Nah, karena tadi kan saya lupa setting kan. Jadi kita menggunakan yang workspace scoring ini, itu linear regression itu tidak sama seperti sebelumnya. Jadi kita ganti dan ini dia hasilnya, sama juga. Ya, kita bandingkan sekali lagi ke Excel saya. Ini dia. Di mana B0-nya, di B0-nya 9,75, B1-nya 0,956, B2-nya 0-196, lalu B3-nya 0,5093. Nah, untuk melakukan pengetesan, saya sudah mengetesnya itu di lembar jawaban saya. Nah, ini lembar jawaban saya. Di sini saya menggunakan data yang ada di scoring itu. Saya menggunakan data scoring yang ini. 85, 36450, dan 8050. Nah, kira-kira itu berapa hasil prediksinya aja? Saya menggunakan rumus yang sudah ada. Nih, saya mendapatkan hasil 149737. Nah, sangat sangat kecil sekali ya. 149 14974 14974. Nah, jadi eh, perbedaan itu cuma di pembulatannya aja, sesuai dengan apa saya dapatkan di sini. Jadi saya sudah mengetes dan saya juga setelah eh, sesuai di mana perhitungan manual saya dengan rumus di linear regression dari hasil training, dan pengetesan saya itu ada dua ya, pengetesan yang ke persamaan apakah hasilnya sesuai, lalu pengetesan yang ke dataset scoring apakah hasilnya juga sesuai dengan yang diprediksikan gitu. Oke. Jadi kurang lebih mungkin itu saja dari saya ya untuk showcase dari Rapid Miner serta penulisan manual saya. Saya rasa ini sudah cukup lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.